tidak mood, tapi dia ridho, nggak ada soal masuk saya. Ya, di episode Jeda Ngobrol kali ini saya mendatangkan salah satu dosen saya di bidang ilmu tafsir di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Beliau bernama Bu Dr. Nur Rofiah. Beliau juga adalah dosen di PT IKI Jakarta, dan pada hari ini saya akan ngobrol-ngobrol dengan beliau seputar tentang bagaimana pandangan Islam, khususnya pandangan Al-Quran tentang perempuan. Karena Bu Nur Rofiah ini fokus pada tafsir di seputar tema-tema gender, khususnya tentang perempuan. Iya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih waktunya, Bu. Sama-sama, Mas. Karena aku ngobrol sama Mbak Sadia Ma'ruf nih, Mbak Sadia itu nanya, di mana sih tokoh-tokoh perempuan Islam yang mau berbicara tentang Islam dalam perspektif perempuan gitu. Karena kan yang banyak kajian dan pembicaraan tentang Islam itu banyak dari ulama-ulama yang dari kalangan laki-laki. Kita butuh pandangan keislaman tentang perempuan dari perspektif perempuan itu sendiri. Ya memang mungkin selama ini kita lebih banyak ya mendengar suara dari laki-laki karena perspektif laki-laki menjadi dominan, dan itu bahkan karena dominan lalu mewarnai kesadaran masyarakat muslim lebih kuat. Memang perlu keseimbangan kadang itu. Iya. Dan ini seberapa penting dan berpengaruhnya gitu perspektif perempuan tentang perempuan dalam Islam gitu. Ya, menurut saya penting sekali demi keseimbangan tadi ya. Kalau kita meyakini bahwa Islam itu mempunyai ajaran kemaslahatan bagi manusia, jangan lupa di manusia ini ada laki-laki, ada perempuan. Nah, mengapa penting kemudian perempuan perspektifnya dipertimbangkan? Karena sangat mungkin laki-laki tidak mengalami pengalaman yang dialami oleh perempuan, gitu ya. Misalnya secara biologis nih, perempuan itu kan mengalami menstruasi, hamil, melahirkan, nifas, menyusui, laki-laki tidak. Maka pengalaman perempuan dalam hal ini penting dong dipertimbangkan dalam merumuskan kemaslahatan kemanusiaan, khususnya kemaslahatan perempuan. Juga secara sosial, Mas Hussein. Misalnya karena ada sistem patriarki yang panjang, berabad-abad lamanya, maka perempuan itu bisa mengalami ketidakadilan semata-mata karena perempuan, laki-laki tidak. Apa itu? Misalnya stigmatisasi, dianggap sebagai sumber fitnah lah. Ya, semua kerusakan ujung-ujungnya adalah atau akarnya adalah perempuan. Misalnya gitu. Perempuan diperkosa karena perempuan yang salah. Misalnya gitu. Yang kedua adalah marginalisasi, itu peminggiran. Jadi dia tidak diajak bahkan dalam keputusan penting hidupnya. Misalnya dengan siapa dia mau menikah, itu tidak ikut memutuskan, itu dipinggirkan. Itu contoh saja. Lalu ada subordinasi, dianggap tidak penting ya. Dia kadang misalnya melihat perempuan hanya sebagai objek seksual, itu jelas subordinasi. Karena perempuan itu adalah manusia seutuhnya, dia ada unsur spiritual, intelektual, tidak semata-mata sebagai objek seksual, dia juga subjek kehidupan. Lalu kekerasan verbal, kekerasan sosial dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah beban ganda, itu double burden. Misalnya perempuan diplot untuk di rumah, laki-laki di luar rumah, maka begitu perempuan menempuh pendidikan agak lama di luar atau karir di luar, dia tetap dengan tugas domestiknya plus yang di luar itu. Sebenarnya perempuan bisa juga tuh aktif di luar tapi tidak mengalami beban ganda kalau si laki-lakinya mau kerjasama atau dua-duanya memandatkan tugas domestik kepada pihak ketiga, maka tidak terjadi sebetulnya. Nah, laki-laki kan tidak mengalami yang model-model gitu.
Maka mengapa penting perempuan dilibatkan? Supaya kemaslahatan Islam itu mempertimbangkan kondisi khas dan yang berbicara juga perempuan dalam hal ini untuk agar sensenya lebih kuat seperti itu. Ya, tidak harus, tetapi laki-laki kan juga bisa lah membayangkan gimana sih repotnya hamil, menstruasi dan lain sebagainya. Kayak misalnya gini, misalnya soal perkawinan anak ya. Anak laki-laki kan kawin tidak akan hamil, melahirkan, menyusui. Sedangkan perempuan akan mengalami itu, artinya dia kemungkinan besar akan hamil. Maka dampak perkawinan anak pada laki-laki dan perempuan jelas berbeda. Laki-laki mungkin bisa tetap sekolah sampai tinggi, dia bisa menempuh karir sampai tinggi. Tapi perempuan yang dinikahkan di usia anak, dia bisa putus sekolah. Karena putus sekolah lalu dalam bursa kerja menjadi lemah, akhirnya dampaknya menjadi berbeda sekali. Maka ini mestinya dipertimbangkan. Karena perbedaan kondisi khas tadi menyebabkan apa yang baik buat laki-laki sebetulnya belum tentu baik. Dan pengalaman itu kan yang merasakan murni hanya perempuan, sehingga kalau perempuan yang punya keilmuan Islam dan menyuarakan lebih kuat lah ya. Nah, sekarang aku mau mulai dulu dari pandangan Al-Quran. Bagaimana sih pandangan Al-Quran tentang perempuan? Karena kan aku ngutip dari salah seorang sejarawan Amerika, Marshall Hodgson, seorang sejarawan yang fokus pada studi Islam. Dia bilang ketika pertama turun, Islam itu jauh lebih maju dari orang yang menerimanya. Ajaran Islam itu jauh lebih maju dari orang-orang yang menerimanya. Nah, aku baca tweetnya Ibu di Twitter, bahkan sampai sekarang, jangankan di zaman itu, sampai sekarang pun Islam ini masih lebih maju dari terlalu Islam, maju untuk zaman ini, sehingga orang masih cenderung belum bisa menerima gagasan-gagasan Islam yang begitu tinggi menempatkan perempuan. Nah, gimana sih pandangan Al-Quran tentang perempuan? Saya setuju tuh dengan pandangan seperti itu, karena kalau kita lihat sejarah hadirnya Islam itu kan kondisi perempuan secara umum tentu saja ya, bahwa ada pengecualian di sana sini mungkin ada, tetapi secara umum itu kan kita temukan informasi di sejarah ya, bahwa perempuan itu di titik yang terendah sebagai manusia. Misalnya dia ada tradisi menguburkan bayi perempuan hidup-hidup, lalu menjadikan perempuan sebagai hadiah, menjadi perempuan sebagai jaminan hutang, dan perempuan itu berada di bawah kepemilikan mutlak laki-laki. Kalau belum menikah itu di bawah kepemilikan mutlak ayah, kalau sudah menikah di bawah kepemilikan mutlak suami. Makanya kemudian posisi perempuan menjadi tidak lebih dari benda saja, diperlakukan, diwariskan misalnya gitu, dimiliki kemudian dinikmati dan seterusnya. Nah, dari yang kesadaran tentang perempuan seperti ini, rendah begini, Al-Quran kemudian mengajarkan tauhid. Tauhid itu menariknya, tauhid itu di masyarakat jahiliyah seperti ini itu punya makna kuat ya, bahwa perempuan itu bukan milik mutlak laki-laki, karena dua-duanya itu adalah milik mutlak Tuhan, gitu. Maka berubah tuh dari situasi yang perempuan itu milik mutlak laki-laki menjadi dua-duanya begini, hanya milik Tuhan dan hanya boleh menghamba kepada Tuhan. Jadi tauhid dalam masyarakat jahiliyah yang seperti itu punya arti bahwa perempuan tidak boleh tunduk kepada laki-laki dan laki-laki tidak boleh menuntut ketaatan mutlak atau ketundukan mutlak perempuan. Cuma tauhid ini dia bersamaan ya, ibarat koin itu sini tauhid, yang sini ada khalifah fil ard. Dua-duanya punya amanah melekat sebagai manusia untuk mewujudkan kemaslahatan di muka bumi, gitu. Maka itu juga mengubah posisi tadi ya, dari si perempuan itu hidup untuk demi kemaslahatan laki-laki, lalu laki-laki dan perempuan mengabdikan hidupnya pada kemaslahatan makhluk Allah atas nama iman tadi. Karena tauhid yang menggerakkan kemaslahatan
bagi seluruh makhluknya. Ini yang saya pahami sebagai sebuah takwa itu. Jadi takwa itu adalah hubungan baik antara manusia dengan Tuhan yang karenanya lalu melahirkan kemaslahatan kepada makhluknya. Nah, itu dalam situasi masyarakat Arab terkait perempuan kelihatan sekali. Maka kita akan lihat Al-Quran itu selama 23 tahun itu dari yang tadi kesadaran terendah menuju kesetaraan kualitatif, substantif, itu bergerak itu ke sana. Cuma kadang-kadang kita melihat ayat itu kan, ayat itu ada 6.236 ya dalam Al-Quran. Itu bagian puzzle itu, yang kalau tidak dilihat secara utuh mungkin kita akan lihat di bagian ini, atau baru sampai sini atau sini. Lalu kita juga akan bisa melihat yang idealnya berdasarkan tauhid dan amanah kekhalifahan. Jadi poinnya bahwa Al-Quran memandang perempuan dan laki-laki setara. Sebagai hamba Allah dan sebagai khalifah fil ard. Jadi sebagai perannya dalam di kehidupan lah. Nah, juga Ibu tadi sempat nyinggung bahwa kesetaraannya itu kualitatif. Nah, ini yang sering orang juga salah pahami. Kalau mau misalnya ya, yang di obrolan-obrolan yang ada, kalau mau perempuan ini menganggap dirinya setara dengan laki-laki, padahal kan maksudnya secara kualitatif, tapi orang sering salah kan bahwa kalau ingin sama ya sudah, nggak perlu ada yang namanya gerbong khusus perempuan misalnya. Nggak perlu misalnya ada tempat duduk di mana laki-laki harus berdiri kalau ada perempuan yang berdiri, kemudian mempersilahkan perempuan yang lebih duduk. Nah, orang kan sering salah paham. Justru kalau mau melihat perempuan itu secara kualitatif, itu kan menjadikan perempuan sebagai standar kemanusiaannya. Jadi tidak menjadikan laki-laki sebagai standar kemanusiaan perempuan. Nah, kalau sama dalam arti laki-laki dan perempuan harus diperlakukan sama, itu baru kesetaraan formal. Tetapi kalau kesetaraan secara substantif atau kualitatif, maka kesetaraan itu didasarkan kepada kondisi masing-masing yang berbeda. Nah, mengapa kemudian perlu affirmative action berupa misalnya tempat duduk khusus untuk perempuan? Itu adalah menyikapi karena belum sampai kesetaraan kualitatif itu menjadi kesadaran bersama. Orang itu nggak yang kalau ada orang hamil itu dengan sendirinya mempersilahkan gitu. Itu kalau kesadaran sudah tinggi, orang nggak usah disuruh. Ada orang hamil, ada orang tua, dia akan mempersilahkan karena tahu bahwa ini punya kebutuhan yang berbeda dan kursi ini lebih layak untuk dia. Bahkan tidak hanya di kursi yang khusus untuk perempuan, semua kursi akan dipersembahkan oleh masyarakat untuk mereka yang lebih membutuhkan. Nah, berhubung itu belum ada, maka aturan dibuat minimal di kursi yang diharuskan itu orang harus berdiri gitu. Padahal kan kalau mau yang kualitatif itu ya nggak usah disuruh-suruh dong. Kursi kesadaran sendiri gitu. Orang ada kebutuhan khusus ya dikasih. Dan based on kondisi khasnya masing-masing. Perempuan punya kondisi khasnya, artinya dia misalnya hamil, dan karena hamil dia berkebutuhan khusus terhadap fasilitas publik. Bawa segini banyak, ini berapa kilo? Anda bawa tas berapa kilo? Sama kayak kalau laki-laki posisinya sudah tua gitu, atau anak kecil. Kalau saya sering menggambarkannya, adil itu bukan berarti sama, tapi proporsional. Jadi kalau ada anak kecil dan orang dewasa, kita mau ngasih hadiah, yang dimaksud adil itu mengasih hadiah misalnya pakaian, yang satu sesuai ukurannya, yang satu juga sesuai ukuran anak-anak juga, yang dewasa sesuai ukuran dewasa. Nah, aku mau lanjut ke kasus yang ramai diperbincangkan soal perempuan itu. Katanya kalau dalam hubungan perkawinan itu posisinya masih sering dipahami sebagai objek dari laki-laki atau tidak setara dari laki-laki. Nah, dalam perkawinan gimana perspektif Al-Quran, Islam tentang hubungan laki-laki dan perempuan? Saya mau mengingatkan lagi ya, kalau di masyarakat jahiliyah perempuan itu kan objek seksual. Maka perkawinan itu menjadi perpindahan hak kepemilikan mutlak
dari ayah kepada suami, Okay. gitu. Maka tujuan dari perkawinan yang utama adalah memperoleh si suami ini, laki-laki, memperoleh kepuasan seksual atas dasar kepemilikan mutlak. Nah, Al-Quran itu mengajarkan sesuatu yang berbeda sekali. Dan berbeda, menurut saya menakjubkan itu kalau dilihat dari sejarahnya ya. Bayangkan dari seperti itu, kemudian Al-Quran mengatakan bahwa tujuan dari perkawinan itu adalah ketenangan jiwa, sakinah itu. Jadi bukan soal seks, ini ketenangan jiwa. Dan ketenangan jiwa dari keduanya. Lalu ketenangan jiwa, kata Al-Quran, di dalam perkawinan itu hanya bisa diperoleh dengan relasi yang didasarkan atas cinta kasih atau mawaddah warahmah, bukan kepemilikan mutlak dan bukan kekuasaan. Coba dari kesenangan seksual sepihak laki-laki ini menjadi sakinah untuk kedua belah pihak. Nah, sayangnya ayat ini, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, itu seringkali diterjemahkan secara sepihak, gitu ya. Sepihak itu begini. Jadi di dalam bahasa Arab itu kan ada aturan bahwa jamak mudzakkar itu bisa mengandung laki-laki saja, bisa mengandung laki-laki dan perempuan, gitu ya. Nah, wa min ayati an khalaqalakum itu seringkali difahami lakum itu hanya untuk laki-laki. Min anfusikum, dari diri kamu, azwajan, istri. Litaskunu, supaya kamu laki-laki, ilaiha, litaskunu, supaya kamu laki-laki tenang. Ilaiha, pada si istrinya. Maka kesimpulannya tujuan perkawinan adalah suami memperoleh ketenangan jiwa yang diupayakan oleh istri. Jadi istri jadi pelayan bagi suami. Jadi orang yang berkewajiban mewujudkan ketenangan jiwa, apapun dia tidak tenang, tidak ada soal tujuannya sakinah suami. Cuma di dalam bahasa Arab, sekali lagi, jamak mudzakkar itu bisa mengandung laki-laki dan perempuan. Maka sebetulnya terjemahan yang tepat menurut saya, setidaknya berdasarkan kaidah ini dan juga berdasarkan nilai dasar yang awal besar, tadi bahwa ada Islam awal itu, lalu perempuan. Perempuan itu dimanusiakan, itu lebih pas untuk menggunakan kaidah tadi, sehingga terjemahannya menjadi wa min ayati an khalaqalakum, menciptakan bagi kalian laki-laki dan perempuan, min anfusikum, dari diri kalian laki-laki dan perempuan, azwajan itu pasangan, bisa suami bisa istri, litaskunu, supaya kalian laki-laki dan perempuan tenang jiwanya, ilaiha, kepada pasangan itu. Kalau suami ya pada istri, kalau istri ya pada suami. Dengan cara pemahaman ini, maka kita akan dapatkan kesimpulan bahwa sakinah itu untuk kedua belah pihak dan diupayakan bersama oleh kedua belah pihak. Ini kayaknya yang lebih pas gitu. Dan ada catatan penting yang tadi, mawaddata warahmah ya. Jadi mawaddata warahmah itu tidak hanya cinta kasih, tidak ada bedanya. Biasanya bahasa Arab itu detail banget punya istilah. Nah, mawaddah itu adalah cinta yang memberi manfaat kepada subjek, orang yang mencintai. Kalau maksudnya nanti melamar kekasihnya mengatakan, saya ingin menikahimu karena saya bahagia bersamamu, itu mawaddah. Jadi manfaat dari cinta adalah kebahagiaannya. Masih ada sisi pragmatisnya lah. Ya, jadi masalah itu kembali kepada si pencinta. Itu bagus tapi tidak cukup. Sebab kalau hanya nikah modal mawaddah saja, mawaddahnya luntur, tinggal egoisnya. Yang penting saya bahagia. Saya tidak peduli pasangan saya menderita demi kebahagiaan saya. Itu kalau modalnya mawaddahnya tipis lalu luntur, tinggal egois. Maka mawaddah itu harus bareng dengan rahmah. Rahmah itu sebaliknya, cinta yang memberi manfaat kepada pihak yang dicintai. Saya ingin menikahimu karena ingin kamu bahagia, itu rahmah. Maka mawaddah warahmah ini suami istri mesti punya memelihara, menyuburkan bersama-sama mawaddah warahmah atau cinta yang memberi maslahat kepada dirinya sekaligus pasangannya.
maka baru itu sakinah. Baru sakinah gitu. Kalau suami dan istri saling mempertimbangkan kemaslahatan dirinya dan suami atau istrinya selama dalam perkawinan, barulah sakinah itu bisa diwujudkan. Dan ini lagi Bu, sering orang itu kan seolah-olah prinsip dalam Islam itu mengenai hubungan suami istri itu yang penting kan sudah halal. Kan orang sering berpikirnya seolah-olah patokan dalam Islam itu hanya halal. Betul. Begitu akad nikah hubungannya halal, seolah-olah kemudian relasinya bisa semaunya. Apa hanya itu gitu. Sedangkan kan hubungan dalam reproduksi kan ada sebaiknya hubungan yang sehat dan lain sebagainya. Ya tentu saja, tentu. Jadi di dalam Islam itu ada 3 gate ya. Kalau mau berbuat sesuatu di screening dulu di setiap gate-nya itu. Screening pertama memang itu. Jadi orang harus bertanya ini boleh apa tidak menurut agama. Jawabannya harus halal, gitu ya. Cuma itu bukan satu-satunya screening. Setelah halal harus bertanya lagi nih, baik apa enggak. Ini yang disebut dengan thayyiban. Maka di samping boleh, halal, juga harus baik, maka halalan thayyiban gitu. Misalnya hubungan seksual tentu saja halal, tapi kalau dilakukan dengan cara-cara yang hubungan seksual suami istri tentu saja ya. Suami dengan istri tentu saja halal, tapi kalau dilakukan dengan cara-cara yang menyakiti, membahayakan, itu menjadi tidak baik ya. Halal tapi tidak baik, maka jangan lakukan gitu. Nah ada lagi nih yang ketiga, screening yang ketiga adalah ini perbuatan pantas atau tidak, layak atau tidak. Ini yang disebut ma'rufan. Makanya ada etika di dalam perkawinan Islam adalah mu'asyarah bil ma'ruf. Ma'rufan itu etika yang tertinggi dan dia sudah melampaui halalan thayyiban wa ma'rufan gitu. Jadi di samping dia baik juga harus pantas. Ada banyak hal yang baik tapi tidak pantas. Misalnya hubungan seksual halal dengan cara yang baik, tapi ada anak tidur bersama anak itu mungkin tidak pantas. Apalagi kalau dilakukan di ruang publik jelas itu halal tapi tidak pantas gitu. Maka harus ada etika yang tinggi sekali. Di dalam Islam itu mengajarkan hal seperti itu. Terus tadi sudah disinggung sebenarnya. Tidak boleh menyakiti, tidak boleh ada perasaan tidak nyaman. Nah, cuma orang-orang ini kan berpikir, sekarang apalagi juga sedang ramai, kalau istrinya nggak mood, lelaki katanya boleh memaksa si istri untuk berhubungan seksual dengan si istri. Dan biasanya mengacu kepada hadis Nabi, di mana kemudian perempuan yang kemudian menolak diajak oleh suaminya tanpa udzur, maka kemudian dia akan dilaknat oleh ribuan malaikat sepanjang malam itu. Nah, bagaimana menyikapi hadis yang semacam ini dan pendapat yang sekarang lagi ramai bahwa bolehlah memaksa perempuan itu kalau perempuannya nggak mood? Saya kira pemahaman tentang teks-teks yang juz'iyah seperti tadi ya, teks-teks petunjuk partikular itu tidak boleh dilepaskan dari prinsip dasar di dalam Islam. Misalnya tadi bahwa perkawinan itu untuk mewujudkan ketenangan jiwa, maka perilaku dalam perkawinan harus melahirkan ketenangan jiwa. Yang kedua relasi suami istri harus didasarkan pada cinta kasih lah, mawaddah warahmah yang tadi kita sampaikan. Maka etika dalam hubungan seksual juga harus mengacu kepada atau mencerminkan cinta kasih. Dan yang juga tidak kalah penting di dalam Islam juga, suami dan istri itu disebut sebagai pasangan. Wa min ayatihi an khalaqakum min anfusikum azwajan. Jadi suami dan istri itu zawaj, berpasangan. Berpasangan itu bukan atasan dan bawahan ya. Dia mitra, dia partner, sehingga tidak ada istilah instruksi dan ini harus nurut apapun, meskipun misalnya ini tidak mau harus nurut kepada salah satunya, itu mestinya tidak ada gitu. Dan berikutnya seperti yang saya katakan tadi ya, tadi saya belum katakan yang kedua ini. Pilar kedua adalah Islam menyebutkan bahwa perkawinan itu mitsaqan walidun, janji kokoh kepada siapa? Kepada Tuhan.
Jadi ada landasan spiritual di dalam Al-Quran bahwa perkawinan itu tidak hanya soal hubungan antara suami dan istri, tetapi hubungan atau komitmen suami istri dengan Tuhan gitu. Maka kedua-duanya tidak boleh menjalankan perilaku apapun di dalam perkawinan yang kemudian melahirkan mafsadat. Mengapa? Karena Tuhan tidak menghendaki. Jadi suami tidak boleh berbuat mafsadat kepada istri, istri tidak boleh berbuat mafsadat pada suami. Itu kan misalkan bahkan Al-Quran itu ketika bicara tentang etika seksual ya, mana harus memperlakukan istri secara hati-hati dan baik, merawat, itu ada ditutup dengan wattaqullaha wa'lamu annakum mulaqu. Bertakwalah kalian kepada Allah. Jadi dalam berhubungan seksual itu mesti memegang komitmen ketakwaan. Wattaqullaha wa'lamu annakum mulaqu, dan ketahuilah bahwa kalian itu nanti akan menjumpai Allah. Untuk apa? Mempertanggungjawabkan perilaku seksual itu. Wabasyiril mu'minin, dan berilah kabar gembira kepada orang yang beriman. Karena orang beriman itu tidak peduli dilihat orang atau tidak, dia sadar bahwa Tuhan menyaksikannya dan dia akan berbuat maslahat karena itu. Gitu. Jadi ini kan luar biasa ya. Nah yang ketiga, nanti saya akan masuk ke hadis itu, tapi nilai ini menurut saya harus dipegang supaya tidak memahami hadis itu, mesti berpegang pada nilai ini. Yang ketiga adalah suami istri harus mu'asyarah bil ma'ruf. Maka nanti pertanyaannya adalah apakah pemahaman hadis seperti itu mencerminkan mu'asyarah bil ma'ruf atau tidak? Kalau tidak, barangkali pemahamannya yang salah. Ada pemahaman lain yang harus dicari, dan itu mencerminkan mu'asyarah bil ma'ruf. Yang keempat itu musyawarah. Jadi suami istri itu sebagai mitra, sebagai zawaj ya, sebagai pasangan, itu harus melakukan hal itu berdasarkan musyawarah. Musyawarah itu ya berarti ditanya konsennya, kamu mau atau tidak, yang ini mau atau maunya tidak, dari dua pihak. Sepakatan. Kalau salah satu tidak mau, mungkin yang satunya bersabar menunggu sampai dia mau, dan kemudian bisa menikmati bersama hubungan seksual. Toh juga mau tidak mau kondisi itu kan pasti ada. Pasti. Artinya misalnya ketika si istrinya dalam keadaan halangan, atau capek misalnya, atau bahkan sakit, ya ditanya dong, kamu lagi sakit atau enggak? Artinya kan saya ngelihatnya bahwa si suami ini memang harus punya mekanisme sendiri ketika si istri, baik karena kemauannya sendiri ataupun karena keadaan misalnya halangan yang menyebabkan dia tidak bisa berhubungan dengan suami. Toh kan saling pengertian intinya, pengertian. Dan yang terakhir itu ridho. Jadi keluarga hanya bisa sakinah kalau kedua-duanya sama-sama meyakini bahwa ridho Allah pada suami itu tergantung pada ridho istri, ridho Allah kepada istri juga tergantung pada ridho suami. Maka dua-duanya itu saling mengusahakan keridhaan, kerelaan kedua belah pihak dalam perkawinan, termasuk hubungan seksual. Nah, mari kita lihat hadis tadi. Jadi hadis tadi lalu harus dipahami seperti apa kalau ada nilai-nilai seperti ini yang nggak boleh dilanggar. Nah, memang kalau secara literal Mas Hussein dan teman-teman, saya kira kita pasti akan sampai ke kesimpulan seperti itu, bahwa istri kalau menolak suami, suaminya marah, maka laknat Allah akan menimpa istrinya sampai subuh, kayak gitu ya. Nah, pemahaman seperti ini itu bermasalah karena apa? Karena kemudian ada kesimpulan bahwa istri itu harus taat mutlak pada suami, dan itu bertentangan. Taatnya pada Allah. Ya, taat mutlaknya hanya kepada Allah gitu, pada Rasul. Tapi hadis ini gimana cara kita mentaatinya? Cuma kalau memberi hak mutlak kepada suami untuk meminta lalu istri harus mau, baik dalam keadaan sakit atau tidak, karena sampai begitu loh pemahamannya, atau dalam keadaan mood atau tidak, dipaksa harus mau, itu bertentangan dengan prinsip dasar tadi yang banyak itu. Lalu bagaimana cara memahami ini? Nah, ada cara pemahaman seperti ini Mas Hussein. Jadi pada prinsipnya dulu ya, prinsip dasarnya adalah kemaslahatan keluarga itu harus untuk kedua belah pihak.
dan kemafsadatan itu harus dicegah dari kedua belah pihak gitu. Ini prinsip dasarnya. Kalau tidak mood tapi dia ridho, tidak ada soal Mas Hussein. Artinya bisa saja suami atau istri tidak mau tapi kemudian demi membahagiakan suaminya tidak apa-apa lah saya tidak mau. Artinya saya dalam hubungan seksual itu tidak terobsesi, misalnya ya ini konteks saya adalah suami, istri tidak terobsesi untuk mengalami orgasme misalnya karena hanya ingin suaminya senang gitu, maka tidak ada soal asal dia rela, tidak mood tapi rela itu bisa. Nah persoalannya adalah kalau sampai tahap memaksa itu, karena memaksa ini menurut saya sudah lain, tidak mood tapi dipaksa. Ini unsur pemaksaannya yang kemudian bermasalah, karena pemaksaan itu pasti akan menimbulkan mafsadat bagi salah satu pihak. Secara reproduksi, biologis maupun psikis. Iya. Jadi muasyarah dan musyawarah juga zawaj itu juga harus dijaga gitu, sehingga si istri tidak, misalnya istri tidak menolak, apalagi menolak dengan cara yang kasar. Pak Abad itu sebenarnya tidak hanya menolak tapi menolak dengan arogan ya. Tidak menolak secara kasar, tapi suami juga da'a loh dalam hadis itu mengajak baik-baik. Jadi konteksnya adalah suami mengajak baik-baik, istrinya tidak punya udzur tapi menolaknya dengan arogan. Jadi yang dikritik di hadis itu sebenarnya penolakan yang tidak dengan baik-baik. Padahal ini mengajaknya baik-baik. Dan dalam perspektif laki-laki yang dikritik adalah kalau mengajaknya tidak baik-baik. Betul. Memaksa itu bagian dari yang tidak baik, bukan ta'a kalau memaksa. Maka tidak termasuk dalam hadis ini. Makanya aku bilang Bu kemarin kataku, kalau istrinya nggak mood, ya dirayu bukan dipaksa. Betul. Dan kalau dirayu masih tetap nggak mood, katanya kan ada satu keadaan, misalnya berhalangan tadi, dia tinggal puasa, tahajud kayak kalau malam. Maksud saya adalah jangan sampai melahirkan mafsadat kepada pasangannya, baik istri kepada suami. Misalnya istri pada suami menolak dengan kasar, itu menimbulkan mafsadat. Suami bisa sakit hati. Tetapi laki-laki juga jangan mengajaknya tidak dakwah yang baik-baik. Dakwah itu kan baik-baik. Nah, mengajaknya juga jangan kasar yang kemudian membuat istri menjadi tidak mood, bahkan bisa jadi ya, atau dengan cara pemaksaan, apalagi memaksa lalu menempatkan istri sebagai objek benda mati yang tidak punya perasaan, itu jelas bukan etika Islam. Dan termasuk yang sering luput dari kita garis bawah itu kan sering kepuasannya itu hanya di pihak suami. Padahal dalam Islam jelas ditekankan dalam fikih khususnya. Hunna libasul lakum kan gitu di dalam Al-Quran. Hunna, istrimu adalah pakaian bagi kalian, istri kalian pakaian kan. Wa antum libasul lahun, dan suami kalian adalah pakaian bagi istri. Apa salah satu fungsi dari pakaian? Melindungi, memberikan rasa nyaman, mencegah dia dari penyakit di sana. Nah, dalam hubungan suami istri, filosofi pakaian itu harus diterapkan karena itu ajaran dari Al-Quran. Dan terakhir Bu, kalau kita bahas satu persatu hadis-hadis yang kalau kita salah memahaminya seolah-olah menyudutkan perempuan, itu kan banyak sekali. Nah, saya ingin ngasih tips kepada pemirsa. Tipsnya adalah satu prinsip dasar dulu nih. Kemaslahatan Islam itu untuk laki-laki dan perempuan, dan kemafsadatan Islam harus dicegah dari laki-laki dan perempuan. Pahami teks itu lepas dari bangunan utuh tentang perkawinan, tentang Islam sebagai rahmah, maslahat dan sebagainya. Utamanya bahwa Islam ini mengangkat derajat perempuan yang setara dengan laki-laki, sehingga tidak boleh ada hal-hal dalam Islam, apalagi hadis, kemudian pendapat ulama yang bertentangan kepada semangat utama nilai Islam, dasar Al-Quran, nilai dasar hadis dalam kehidupan umum maupun di dalam kehidupan keluarga. Saya kira nilai dasar ini, nah ini yang saya sebutkan tadi ya Mas ya. Mungkin halal, jangan berhenti di halal atau tidak, tapi ada
thayyiban, dan ada lagi ma'rufan. Muslim yang baik selalu akan berupaya untuk tidak hanya halalan tapi thayyiban wa ma'ruf. Makanan aja kan gitu. Makanan Kambing halal kita ya Mas ya? halal, tapi kalau buat orang kolesterol, darah tinggi jangan. Atau kalau di undangan jangan banyak lah, udah patut lah. Ada pantas. Nggak pantas karena yang lain juga mau makan atau dilihat aja gak enak. Sebagai sebuah pemandangan aja gak enak. Dan ma'ruf itu loh. Tapi ma'ruf di dalam Islam itu sebenarnya ada akar kata urf itu ya. Iya. Cuma ma'ruf itu tidak hanya urf lalu tunduk kepada tradisi. Tapi tadi ma'rufan, makanya saya lebih suka mengartikan ma'rufan itu dengan bermartabat. Mu'asyarah bil ma'ruf itu adalah berrelasi secara bermartabat, saling memperlakukan suami dan istri atau istrinya itu secara bermartabat. Artinya itu sudah di atas hukum. Iya, sudah di atas hukum, di atas kebaikan, dan dia kepatutan. Sesuatu yang halal dan baik. Ya, dan baik. Kalau tidak patut dilakukan, ya, maka dia tidak akan melakukan. Betul. Misalnya yang tadi ya contohnya, misalnya ada anak seksual juga ada anak kecil tidak pantas. Oke, Ya, Ibu, semoga yang mendengarkan jadi tercerahkan, karena akhir-akhir ini kan kita diramaikan oleh isu-isu yang seolah-olah Islam ini kemudian tidak sesuai dengan semangat awalnya mengangkat derajat perempuan dengan hadis-hadis yang seperti itu. Semoga jadi edukasi yang penting teman-teman. Terima kasih Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.